Shalom, selamat berjumpa lagi dalam renungan kali ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita masih dikasih waktu untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Seluruh dunia menghadapi gejolak, menghadapi masalah, yaitu dengan adanya COVID-19, dan itu terjadi semua dunia, semua negara mengalami, begitu juga Indonesia. Kita akan lihat melalui firman Tuhan apa yang dikatakan dengan COVID-19. Sebelum itu kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami ingin belajar mendengar firman-Mu Tuhan, melihat kebenaran firman-Mu, apa yang terjadi saat ini buat kehidupan dunia. Biarlah ini semua karena rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Buat kami mengerti melalui firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami seluruh pemirsa untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya bacakan suatu ayat di dalam Roma pasal 3. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 dalam ayat Roma ini. Saya bacakan ke ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Alkitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Saudara, tanpa sadar bahwa saat ini sudah akhir zaman kita lalui, dan semua dunia saat ini mengalami masalah dengan adanya corona. Banyak jatuh, orang yang sakit, bahkan gak banyak juga yang meninggal. Mungkin inilah salah satu bentuk hukuman Allah buat seluruh dunia di saat akhir zaman ini, sebelum Yesus datang yang kedua kali. Hukuman ini diberikan pada manusia supaya manusia tahu bahwa sungguhnya Allah itu luar biasa, bahwa Allah itu dahsyat, bahwa Allah itu luar biasa. Kenapa hukuman ini terjadi saat ini? Kita lihat di dalam Roma pasal 3 ini, mulai ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun yang tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dibaca selanjutnya bahwa inilah keadaan dunia saat ini. Manusia semakin hari semakin gak benar kehidupannya. Semakin hari semakin melupakan akan Tuhannya, melupakan akan Allah. Mereka menganggap seakan-akan Allah tidak ada. Hampir semua dunia, Anda lihat bahkan kejadian corona ini semua dunia, bukan hanya di Indonesia. Semua dunia mengalami seperti ini. Mulai krisis kepercayaan akan Allah. Makanya Allah memberikan hukuman dengan adanya corona ini, dengan adanya COVID-19. Tujuannya apa? Supaya manusia kembali kepada Allah. Manusia sebagai ciptaan Allah, sebagai milik Allah, seharusnya kembali kepada Allah itu. Dalam ayat 14, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Anda lihat bagaimana banyak berita orang membuli orang, baik melalui hoax, melalui perkataan, menyakiti orang, mengecewakan, berbuat yang gak benar saat ini, berbuat salah seakan-akan mereka baik, seakan-akan mereka benar. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Betapa banyak, hanya perkara sepele, masalah sepele. Orang bisa membunuh sahabat, anak bisa membunuh orang tua bisa membunuh anak, dan lain sebagainya. Dan inilah kejadian. Makanya corona diberikan sama Allah sebagai bentuk hukuman kepada manusia di saat akhir zaman ini. Khususnya bagi saudara yang percaya. Bagi saudara yang percaya sama Yesus. Apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh dengan Allah itu? Atau saat ini saudara masih main-main dengan Allah? Hukuman ini diberikan pada semua orang, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nah, orang percaya semakin hari mereka tidak tertuju kepada Allahnya, tidak terfokus kepada Allahnya. Mereka ke gereja hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri, bukan mencari Allah, bukan mencari hadirat Allah.
Malah banyak orang Kristen berbuat yang gak benar. Terjadi perkara yang gak baik dalam kehidupan keluarga Kristen. Inilah Allah memberikan hukuman, Allah memberikan peringatan kepada kita sebelum Dia datang kedua kali. Dan saat inilah dikatakan Allah sebagai saat-saat penampian itu, khususnya bagi orang Kristen, bagi saudara dan bagi saya sebagai orang umat pilihan. Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita sudah benar dalam beribadah? Apakah sudah benar kita melayani Tuhan? Apakah sudah benar kita melakukan sesuatu tiap hari? Apakah kita sudah taat dengan kebenaran firman Tuhan? Atau kita melakukan menurut kehendak kita sendiri? Atau penuh dengan emosi? Atau penuh dengan kemarahan? Saudara, inilah Allah memberikan hukuman pada kita. Kalau dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 katakan, orang yang percaya bisa diselamatkan sama Allah, tapi orang yang tidak percaya dapatkan hukuman. Allah menunjukkan hukuman ini biar setiap orang melihat bahwa Allah itu ada, bahwa kuasa Allah itu ada. Diberikan corona saat ini buat saudara dan buat saya, buat seluruh dunia ini, biar orang melihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah itu tidak bisa ditandingi. Anda lihat saat ini, manusia takut ketemu manusia. Dokter sendiri takut, dia pakai baju ADP perlengkapan karena takut ketemu manusia. Nggak ada manusia bisa menolong saat ini, semua pada takut sama manusia. Hanya satu orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, itu yang bisa Tuhan tolong. Anda lihat bagaimana umat Israel waktu ada tulah di Mesir, umat Israel ditolong semuanya. Inilah bagi orang percaya corona yang terjadi, bagi orang percaya sungguh-sungguh akan ditolong sama Tuhan. Bahkan Anda lihat tulah yang terakhir, yang ke-10, sebelum ada Paskah itu terjadi pembunuhan yang luar biasa di seluruh umat Israel, di seluruh umat Mesir. Orang percaya umat Israel tidak terbunuh. Saudara, apa terjadi? Apa sebetulnya terjadi? Bukan kebetulan kalau saat ini bulan April dan sebentar lagi kita meringati Paskah. Sebelum Paskah, sebelum Paskah itu terjadi, Anda lihat saat ini berapa banyak mayat, berapa banyak orang meninggal. Seperti terjadi 2000 tahun lalu di Mesir. Sebelum Paskah itu terjadi, orang Mesir banyak meninggal, anak sulung banyak meninggal. Seperti saat ini, mulai banyak orang meninggal. Tetapi kita kembali sama Tuhan, kita orang percaya, kita akan diselamatkan. Saudara percaya, kita percaya. Saya bacakan dalam ayat Yohanes pasal 13 ayat 1. Ini sebagai ayat pengawasan buat saudara dan buat saya. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berbalik dari dunia dan kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara dan saya sebagai orang percaya suruh balik. Apa yang saudara perbuat selama ini? Mari kita berbalik sama Tuhan. Kita tinggalkan semua yang lama, kita berbalik sama Tuhan. Kita fokus tertuju kepada Allah, itu yang beri penyelamatan buat kita. Saudara, mari kita berbalik, biar keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Inilah renungan pada saat ini yang bisa saya sampaikan, biar jadi berkat buat saudara dan jadi berkat buat saya. Tuhan gak mau kita binasa, Tuhan mau kita selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan-Mu jadi berkat buat para pemirsa yang ada dan buat hamba-Mu sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami punya motivasi yang salah. Biarlah saat ini mata kami mau tertuju, terfokus kepadamu. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah pelindung kami. Walaupun ada corona, kami hanya percaya kepadamu. Terima kasih Engkau berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.